Nama suratnya Al-Ankabut, urutan surat 29, nomor ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap orang yang bernyawa akan merasakan maut. Maut artinya dicabut. Apa yang dicabut? Salah, ruh namanya. Jadi yang dicabut, baru orang disebut maut itu ketika dicabut, dan yang dicabut itu adalah ruh. Maka jamaah yang mulia, di ujung ayatnya summa ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Surat Fussilat namanya, urutan surat 41, nomor ayat 33. Saya ulang, Fussilat surat 41 ayat 33. Apa kata Quran kepada kita? Wa man ahsanu qawlan. Adakah kalimat yang lebih baik, yang lebih rancak, yang lebih the best, mimman da'a ilallah, daripada mengajak orang ke jalan Allah. Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan retoris yang tak perlu dijawab, dan kita sudah tahu jawabannya. Berarti ayat itu mengatakan tak ada kata kalimat yang lebih baik melainkan kalimat ajakan orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amila solihah, mengajak orang untuk beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan aku adalah orang yang berserah diri, orang yang Islam, berserah diri kepada Allah. Maksudnya Bapak, ketika kita mengajak orang ke musola, mengajak orang untuk berkurban, mengajak orang untuk mendengar tausiah, saat itu ajakan kita itulah yang disebut dengan dakwah. Kalau ini bukan dakwah, ini namanya dakwah. Alhamdulillah, nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta ambasoirina gisyawatal hiwayah. Wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi isnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Musholla Riyadul Jannah, yang mulia Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah yang berbahagia yang saya muliakan. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa melaksanakan aktivitas, rutinitas dan juga kegiatan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan ini merupakan bagian dari amal dan ibadah kita di bulan Zulqa'dah ini. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat al-uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah yang mulia, jumpa kali ini yang kita bahas adalah tentang penyesalan setelah kematian. Halo adik-adik, penyesalan setelah apa itu? Ya. Judul kita adalah tentang penyesalan setelah kematian. Berarti ada dua hal nanti yang kita bahas, bahwa kematian itu adalah keniscayaan. Yang kedua, apa yang menjadi penyesalan orang setelah kematian itu tiba. Bapak, Ibu, penyesalan menurut KBBI, menyesal itu artinya adalah perasaan bersalah di dalam hati akibat perbuatan buruk di masa lalu. Jadi kalau ditanya orang, menyesal itu masa lalu atau masa depan? Masa lalu ya. Dan penyesalan itu di awal atau di akhir? Mana yang benarnya? Tadi masa depan, ini sekarang di akhir. Ulang pertanyaan, penyesalan itu di awal atau di akhir? Oke, di akhir. Dan penyesalan itu masa depan atau masa lalu? Itu akan terjadi di masa depan, dan yang disesalkan itu kejadian di masa lalu, tapi kita menyesalinya bukan di masa lalu, tapi di masa kini dan di masa depan. Maksudnya, waktu kita sekolah SD kita merasa biasa saja, tapi ketika sudah tamat SD kadang-kadang di situ timbullah penyesalan. Sama dengan masa muda, waktu kita muda biasa aja,
Tapi penyesalan tentang masa muda akan kita rasakan setelah tua. Pun begitu dengan hidup, akan terasa penyesalannya setelah meninggal dunia. Poin pertama, apa Ustaz? Bahwa kematian itu adalah keniscayaan. Nama suratnya Al-Ankabut, urutan surat 29, nomor ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap orang yang bernyawa akan merasakan maut. Maut artinya dicabut. Apa yang dicabut? Salah, ruh namanya. Jadi yang dicabut, baru orang disebut maut itu ketika dicabut. Dan yang dicabut itu adalah ruh. Maka jamaah yang mulia, di ujung ayatnya summa ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Normalnya kalau ada kata kembali itu biasanya pergi merantau atau pulang. Kalau ada kata kembali berarti asal pulang ke tempat asal atau pergi ke tempat lain. Anda pulang, makanya kembali. Maka kalau ada orang meninggal kita bilang inna lillah, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, karena kita milik Allah, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kuncinya bahwa tiap yang bernyawa akan merasakan maut, akan merasakan mati, ruh akan dicabut. Oleh karenanya, karena dicabut itu sakit dan dicabut itu juga dipaksa, maka agama dan dalam doa diajarkan kepada kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami ketika sakaratul maut, wan najata minan nar, hindarkan kami dari neraka, wal afwa indal hisab, dan berikan kami kemaafan ketika hari perhitungan itu tiba. Ayat pertama. Ayat yang kedua tentang maut, kepastian maut, nama suratnya adalah Al-Mu'minun. Surat yang ke-23 ayat 12 sampai ayat 16. Dari sinilah nanti kita akan tahu dari mana kita, di mana kita, dan kita akan kemana. Kalau disebut dari mana, asal atau tujuan. Ada kata-kata dari mana gitu, berarti asalnya yang ditanya atau tujuannya. Asal. Kalau kemana, tujuan. Di mana, perjalanan namanya. Ada asal, ada tujuan, ada perjalanan. Dan di ayat ini dijelaskan Allah kepada kita tentang masa lalu dan masa depan. Apa kata Quran? Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami menciptakan manusia dari saripati tanah. Berarti tujuan atau asal? Ulang ya. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami menciptakan manusia dari saripati tanah. Asal atau tujuan? Asal. Habis itu Allah jelaskan lagi ayat 13. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan cairan itu di tempat yang sangat kokoh, artinya rahim. Cairan laki-laki di tempat yang sangat kokoh, rahim. Berarti masa lalu, masa depan? Masa depan. Habis itu ayat 14 bercerita tentang embriologi, bagaimana perkembangan di dalam kandungan. Ayat 14, summa khalaqana nutfata 'alaqah. Kemudian kami ciptakan nutfah, cairan itu menjadi 'alaqah, setetes darah. Fa khalaqana al-'alaqata mudghah. Kami ciptakan, kata Al-Qur'an, setetes darah itu diubah menjadi segumpal daging. Fa khalaqana al-mudghata 'izama. Segumpal daging tadi maka menjadi tulang. Jadi diberikan tulang. Habis itu fa kasawnal 'izama lahma. Kemudian tulang yang tadi dibalut dengan daging, summa ansha'nahu khalqan akhar, maka jadilah makhluk yang baru. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebagus-bagus pencipta. Kita review kembali. Tadi Quran menjelaskan asal usul manusia berasal dari tanah, saripati tanah. Kemudian dari situ maka dijelaskan Quran cairan itu ada di tempat yang sangat kokoh, namanya rahim. Masih tentang masa lalu. Habis itu dijelaskan bahwa cairan berubah menjadi darah, darah berubah menjadi segumpal daging berubah menjadi tulang, tulang itu dibalut dengan daging, kemudian jadilah makhluk yang baru. Berarti ayat 12, 13, 14 menjelaskan tentang masa lalu kita. Kalau sadar dengan ini, sadar dengan ayat ini, tahu kita siapa, tahu datang dari mana, maka tak layak menyombongkan diri kepada orang lain. Karena kita semua berasal dari asal yang sama, kita semua dari tanah. Karena ya semua manusia dari tanah, walaupun sifatnya berbeda-beda.
karena tanahnya pun beda-beda. Yang suka bikin masalah dari tanah sengketa, yang sombongnya minta ampun dari tanah tinggi, yang mudah tersinggung dari tanah longsor. Kalau yang pendendam dari tanah gambut. Kok bisa? Gambut itu begitu kalau terbakar, 2 hari terbakar, dendamnya 2 bulan. Manusia juga ada yang begitu, marah 2 hari, dendamnya 7 bulan. Ada orang model begitu? Ada. Di sini nggak ada, tempat lain entahlah. Habis itu ketika Allah menceritakan masa lalu ayat 12, 13, 14, habis itu baru dijelaskan tentang masa depan. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah itu engkau akan dimatikan. Lamayitun, kita akan mati. Mati artinya dicabut. Kalau kita telah dengan tajam Bapak Ibu, Allah menceritakan asal usul dari tanah, kemudian dari cairan laki-laki dan perempuan ditempatkan di rahim, baru dijelaskan tentang perkembangan janin di kandungan. Habis itu langsung Allah menceritakan tentang kematian. Kenapa tak dijelaskan dia lahir dulu, hidup di dunia, baru tentang kematian? Mengajarkan di kita, baru orang itu disebut hidup, ada jasad, satu lagi ruh. Jenazah ada jasadnya. Bu, jenazah matanya ada nggak? Ada. Bisa berfungsi? Tidak, karena ruh sudah pergi. Orang di kandungan, Bapak, Ibu, jamaah, jasadnya ada nggak? Ada. Umur 0 sampai 4 bulan, ruhnya ada? Ada atau tidak? Belum. Umur 0 sampai 4 belum. Umur 4 bulan barulah ditiupkan ruh. Ketika ditiupkan ruh, baru disebut dia tadi, ada ruh, ada jasad, maka hidup. Dan ketika 4 bulan kandungan, pertanyaannya, apakah bisa jasad itu ditarik umur kandungan 5 bulan? Ulang, waktu kandungan seorang ibu, maka habis itu ruhnya dicabut dari jasad, bisa atau tidak? Aku tidak tahu maksudnya apa. Tadi kan umur 0 sampai 4 jasad doang tuh. Umur 4 bulan ditiupkan ruh, berarti ada ruh, ada jasad. Waktu kandungan ibu itu 7 bulan, bisa nggak ruh itu dicabut? Bisa, makanya orang bisa meninggal waktu di kandungan. Jadi Quran menjelaskan tidak menunggu lahir dulu, orang udah bisa dicabut. Karena maut tadi artinya dicabut. Di kandungan saja bisa dicabut, pas lahir bisa dicabut, usia muda bisa, apalagi remaja, apalagi dewasa dan tua. Jadi maknanya jamaah yang mulia, dijelaskan tentang masa lalu, habis itu langsung dijelaskan tentang masa depan. Karena kematian itu bagi kita masa lalu, masa depan. Masa depan, dan masa depan itulah yang pasti dan tidak mungkin ingkar janji. Dan jamaah yang mulia, habis itu ayat 16-nya dijelaskan, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Sesungguhnya kalian semua, maksudnya manusia, akan dibangkitkan di hari kiamat, tub'atsun, kelak akan dibangkitkan. Kalau ada kata akan dibangkitkan berarti belum terjadi, menandakan bahwa ini adalah masa depan. Di 5 ayat itu dijelaskan tentang masa lalu, kita pernah dikandung di masa lampau, iya kan Ibu? Dan juga menjelaskan tentang masa depan, kita akan meninggal masuk kubur, dan juga kita akan besok dibangkitkan di hari pertanggungjawaban. Kenapa Ustaz menjelaskan tentang ini? Semakin yakin orang dengan akhirat, maka hidup di dunia akan semakin tertata. Semakin yakin orang dengan pertanggungjawaban hari pembalasan, maka hidup di dunia akan mematuhi rambu-rambu. Logika yang simpel. Kalau orang tahu di simpang 4 itu ada polisi, tak ada yang berani lewat tak pakai helm. Itu kan logika normal. Tapi kalau orang tahu bahwa di situ polisi tidak ada, maka orang dengan santai tak pakai helm, bonceng 4 dengan anak-anaknya. Kenapa? Karena merasa tak ada pengawasan. Tapi kalau ada pengawasan manusia saja, orang akan semakin baik. Apalagilah sadar dengan pengawasan Allah dan kelak akan diminta pertanggungjawaban. Jadi tujuan saya membahas ini adalah Bapak, Ibu, masa depan kita semua pasti adalah calon-calon mati. Dan ketika kita sadar dengan itu, maka tingkah akan semakin baik, ucapan akan semakin elok, cara kita bergaul juga akan semakin indah. Tapi kalau tak sadar dengan itu, maka orang akan mengatakan hidup cuma sekali, buatlah sesukamu. Dalam Islam tidak. Hidup itu berkali-kali, mati yang sekali, berhari-hari kan hidup itu, bukan berkali-kali, berhari-hari, mati hanya sekali. Sebelum kematian itu datang, persiapkanlah sebaik mungkin, karena itu masa depan yang tidak mungkin bisa diulang kembali setelah kita sampai ke sana. Oke, jamaah yang mulia, ayat yang ketiga, sebelum masuk ke inti pembahasan, Al-Baqarah surat kedua ayat 28.
Masih tentang kematian. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin engkau ingkar melawan kepada Allah? Wa kuntum amwat, padahal dulu kamu mati. Kita mati dulu atau hidup dulu? Hidup dulu atau mati dulu? Entah mati atau hidup dulu. Jam stop kontak aja itu Ustaz, hidup mati. Maksudnya kita dulu mati dulu karena ruh belum ada, umur 0 sampai 4 bulan. Habis itu kita dihidupkan. Ketika dititipkan ruh, kita hidup atau dihidupkan? Dihidupkan. Karena kalau hidup berarti tergantung kita. Tapi kalau dihidupkan tergantung Allah Subhanahu wa taala. Habis itu, kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin engkau melawan Allah? Wa kuntum amwat, padahal dulunya kamu mati. Fa ahyakum, Allah hidupkan. Summa yumitukum, Allah matikan. Summa yuhyikum, Allah hidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah akan dikembalikan. Jadi menyadari ini Bapak Ibu jamaah yang mulia, sebelum penyesalan itu tiba, kita kaji terlebih dahulu apa yang membuat orang menyesal. Kita sambung setelah iklan berikut ini. Poin pertama, kematian adalah kepastian. Yang kedua, apa yang menjadi penyesalan orang setelah meninggal? Satu, penyesalan ketika hidup dan dirasakan ketika sudah di alam berbangkit adalah tidak mau mendengar nasihat, tidak mau menggunakan akal sehat. Ustadz nunjuk siapa? Kamera, bukan ibu-ibu. Penyesalan pertama manusia ketika nanti hari berbangkit adalah di dunia tidak mau mendengar nasihat, tidak mau menggunakan akal sehat. Itu yang menjadi penyesalan. Nama suratnya Al-Muluk, urutan surat 67. Al-Muluk itu ibu Tabarok, surat 67 nomor ayat yang ke-10. Kalau Tabarok ayat pertama kita hafal mungkin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tapi ini ayat 10. Kata Quran, wa qalu, mereka berkata. Kalau qalu berarti ramai. Kalau satu qala. Makanya kalau hadis itu selalu qala Rasulullah karena satu orang. Kalau dua orang, kola, lanya panjang. Tapi kalau panjang dua-duanya dengan kolu, maka berarti ramai. Kolu, bahasa Arab artinya mereka berkata. Kolu, bahasa orang Cina artinya keluar. Kolu, keluar. Nah, jadi jamaah yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, wakolu mereka berkata, lau. Dalam bahasa Arab ada namanya lau, bahasa kita andai. Andai, kalau, sekiranya, andaikan. Biasanya Bapak Ibu orang mengucapkan andai terhadap masa depan atau masa lalu. Selalu masa lalu. Apa kata seorang ibu, mohon maaf ya, namanya Ibu Wiwi. Cerita ini hanya fiktif belaka. Tapi ada kesamaan nama, tokoh dan tempat, itu hanya kebetulan tanpa ada unsur kesengajaan. Kata si Wiwi, andailah dulu ku terima lamaran Bapak Mardan. Rupanya ditolaknya dulu si Mardan. Andaikan dulu ku terima, tidak ku tolak lamaran Pak Mardan, mungkin aku sekarang menjadi orang yang sukses. Karena si Mardan itu rupanya polisi setengah, Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja. Tapi dia PNS dan sekarang dia kepala Satpol PP provinsi. Provinsi mana? Entahlah. Andai dulu ku terima lamaran dia, mungkin aku tidak sengsara seperti ini. Andai kan berarti masa lalu, masa depan? Masa lalu. Dan ayat ini juga menjelaskan tentang masa lalu penyesalan orang. Wa qalu, mereka berkata, lau kunna nasma'u, andaikan kami mau mendengar, au naqilu, andaikan kami mau menggunakan akal sehat, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan berada di tempat yang menyala-nyala seperti ini. Saya ulang, andaikan kami mau mendengar, andaikan kami mau menggunakan akal, kami tidak akan berada di tempat yang menyala-nyala seperti ini. Berarti mereka ngomong itu di mana? Yang menyala-nyala apa, Bu? Neraka. Makanya ada istilah menyala abangku, ada neraka sama kau bang. Jadi jamaah yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika orang sudah sampai di neraka, berarti dunia ini masa lalu dia atau masa depannya?
masa lalu, karena udah sampai ke alam kelima, ke alam akhirat. Maka saya bilang, andai sekiranya kalau itu selalu menjelaskan tentang masa lalu yang tidak dapat diulang kembali, maka apa yang membuat mereka menyesal? Karena waktu di dunia tidak mau mendengar nasihat, waktu di dunia tidak mau menggunakan akal sehat. Apa maksudnya Pak Ustadz tak mau mendengar? Apakah mereka tunarungu? Tunarungu artinya tak bisa? Kalau sekarang dibilang tuli, orang bilang kasar. Harus pakai istilah tuna-tuna. Tunarungu, tak bisa mendengar. Tak bisa melihat? Tunanetra. Tak bisa berbicara? Tuna bicara. Nah, kalau tidak ada ikan, tuna ikan namanya. Oke, jadi jamaah yang saya muliakan, apakah mereka tunarungu? Tidak, karena telinganya berfungsi bisa mendengar normal. Tapi kenapa Quran menggunakan diksi kalimat mereka tak mau mendengar? Analogi begini, ibu punya anak namanya Farhan. Misal, Farhan artinya bahagia. Jadi sebelum ibu wirid jam 2 siang, ibu ngomong, Farhan, kata dia, iya mak, nanti angkat jemuran ya, ini mendung nanti hujan. Kalau nanti tak diangkat baju sekolah besok apa? Kata si Farhan, iya mak. Ibunya pergi wirid, jam 3 pas ustadznya ceramah, hujan turun deras. Karena turun hujan deras, dia baru bisa pulang habis asar jam 4:30. Ketika sampai ke rumah, jemuran tak diangkat, basah semua. Kalimat yang digunakan ibu itu salah satunya nanti tidak mendengar. Apa kata dia? Farhan, tadi kau udah dibilang sama kau angkat jemuran, kau tak mau mendengar, makanya basah baju semua. Kebetulan ibunya marganya si Manung Kali, jadi suaranya agak keras sedikit. Jadi maksudnya dia menggunakan kata itu. Tadi kau udah dibilang baik-baik angkat jemuran, kau tak mau mendengar, makanya basah semua. Coba kalau kau dengar, mungkin sekarang tak bisa lagi menjadi basah. Pertanyaannya, si Farhan tadi bisa mendengar atau tidak? Waktu dibilang maknya, nanti angkat jemuran ya, gitu. Farhan bisa mendengar? Bisa. Maka dia jawab, iya mak. Tapi kenapa kalimat yang digunakan ibunya tak mau mendengar? Begitulah yang disebutkan Quran bahasa sastra, bahwa bukan hanya mendengarkan iya, tapi mengamalkan apa yang didengarkan. Tapi tujuannya bukan hanya si Farhan didengarkan, bukan hanya si Farhan mendengarkan doang, tapi dia melakukan apa yang dia dengarkan. Kan itu tujuan ibunya menyampaikan itu. Sama dengan ayat ini, bahwa mereka tak mau mendengar, maksudnya bukan mereka tak bisa mendengar ayat, bukan tak bisa mendengar nasihat, bisa, telinganya normal berfungsi, tapi tak mengamalkan apa yang dinasihatkan. Itu yang menjadi penyesalan orang ketika kematian tiba, ketika sudah sampai di hari pertanggungjawaban. Bagaimana jawaban orang yang tak mau mendengar ketika diingatkan? Ayat yang lain menyebutkan itu. Nama suratnya ada di Al-Quran, Al-Mutaffifin. Apa namanya itu? Dokumen surat 83 ayat yang ke-13. Idza tutsla alaihi ayatuna, kalau dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Ketika dibacakan maksudnya, kalau disebut ketika dibacakan ayat-ayat kami, berarti posisi dia pembicara atau pendengar? Pendengar, karena tadi dibacakan berarti orang yang menasihati. Idza tutla alaihi ayatuna, kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran mengingatkan dia, menasihatkan dia, qala, dia menjawab asatirul awwalin, bahwa Quran ini adalah dongeng di masa lalu, Quran adalah ilusi, Quran itu hanya sekedar hoak, Quran itu tak cocok kita amalkan sekarang karena sudah kuno, cocoknya di zaman dulu. Pertanyaannya, jawaban yang disiapkan Al-Quran kalau diingatkan mereka mengatakan Quran dongeng di masa lalu, kira-kira orang sekarang ada nggak yang seperti itu ngomongnya? Ada. Bisa saja dia ateis, tak bertuhan. Dia bilang, apa itu Quran? Itu kitab zaman kuno, ngapain pula aku ikuti zaman sekarang modern? Itu ateis, tak bertuhan. Tapi kalau orang muslim, ada nggak ngomong begitu? Tanpa kita sadari, ada, dengan diksi yang berbeda. Sebut contoh, timbangan yang curang dalam Islam halal atau haram? Haram. Contoh, transaksilah dua orang, si A, si Anto, transaksi dengan si B, si Burhan.
Misal. Nah, Burhan, apa tadi yang kau beli? Kata si Burhan, bawang setengah kilo, bawang merah, bawang putih, dua-duanya lah, karena aku cinta merah putih. Walaupun kemarin timnas kalah 1-0. Apa hubungannya itu? Akhirnya ditimbang lah, bawang merah setengah kilo, bawang putih setengah kilo, cabai berapa? Cabai 1 kilo lah, karena harus pedas. Sama dengan omongan istriku, pedas sekali kata-kata dia. Katanya, dibilangnya timbangan 1 kilo, tapi dimainkan sama si Anto menjadi 9 ons. Si Burhan tidak tahu, dia pun pulang. Ada orang yang menengok transaksi itu, namanya si Chandra, si C. Misal, kata Chandra, Anto, yo, tadi kau bilang 1 kilo, tapi cuma 9 ons, itu curang loh, tak boleh. Kata si Chandra, apa jawaban si Anto? Kalau kau mau ceramah, pergi ke musola. Kalau kau mau ceramah, jangan di warungmu, pergi ke musola. Ngapain pula kau ceramah-ceramah di sini? Macam kau penitia hari kiamat. Ibu paham maksudnya itu? Dia tidak bilang bahwa Quran dongeng di masa lalu secara langsung, tapi seolah-olah diingatkan dengan ayat. Apa kata dia? Pergi aja ke musola kalau mau ceramah. Seolah-olah dia mengatakan Quran ini hanya cocok dibahas di musola, tak cocok dibahas di pasar. Ini hanya cocok dikaji di masjid, jangan bahas-bahas Quran ke pasar. Padahal dalam agama kita semua kita dibimbing dari hal besar sampai hal kecil. Iya kan? Bukan hanya sekadar datang ke musola kita dibimbing. Dalam kehidupan ada bimbingan Al-Quran dan hadis. Masuk WC. Ada ajaran agama nggak di situ? Ada. Masuk mereka membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dahulukan kaki kiri. Masuk WC saja ada aturan main, apalagi lah transaksi keuangan, transaksi perdagangan, hubungan kita antar orang lain. Jadi maksudnya Bapak, dia tidak bilang bahwa Quran dongeng secara langsung, tapi inti substansi kata-kata dia seolah-olah bilang, jangan bawa-bawa ayat Quran sama aku sedang jualan. Kalau kau mau menyampaikan ayat, sampaikan di musola. Orang yang model begini kelak akan menyesal karena tidak mau mendengarkan nasihat. Atau ibu, jilbab menurut Quran wajib atau tidak? Diingatkanlah orang. Apa kata seorang ibu? Iya, kita sebagai saudara saling mengingatkan. Betul. Karena ibu tengok udah dewasa, umur ibu 48, walaupun wajah ibu awet muda, macam 47. Nah, ini ada tadi ibu belikan jilbab di Ramayana. Apa maksudnya? Ibu pakailah, karena bagaimanapun ini jilbab ini perlu juga nanti sama ibu, busana muslimah. Apa kata seorang ibu tadi? Jilbab itu budaya orang Arab. Tidak, iya. Maksudnya jilbab budaya orang Arab, jadi tidak cocok dibawa ke negara kita. Kenapa gitu? Jilbab itu cocoknya di Arab, karena di Arab padang pasir, debu banyak, supaya rambut orang tak berketombe, makanya berjilbab. Itu jilbab budaya Arab, jangan bawa ke sini. Budaya kita juga ada, dan budaya kita lebih kaya dari budaya Arab. Jadi jilbab tak cocok dipakai di tempat kita, hanya cocok dipakai di negeri Arab. Ucapan-ucapan begini pernah nggak kalian? Ada, dan orang mengatakan begitu dengan bangga, jilbab budaya Arab, bukan budaya kita kan? Seolah-olah dia mengatakan bahwa Quran dongeng di masa lalu tak layak diamalkan di tempat ini dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Atau diingatkan dengan kata-kata yang indah, Bapak, riba itu haram kata Quran. Betul nggak? Jawaban dia, Andi, riba itu ayat di Quran hanya cocok diamalkan di ekonomi zaman dulu. Ekonomi sekarang udah modern, jadi ayat itu tidak relevan lagi dengan kehidupan ekonomi sekarang. Ketika diingatkan dengan jawaban yang aneh-aneh, itu yang disebutkan Al-Quran tadi. Diingatkan baik, dijawab aneh. Kata dia, qala asatirul awwalin. Orang yang model begini kelak akan menyesal dan akan mengucapkan andai. Andaikan kami mau mendengar nasihat, andaikan kami mau menggunakan akal sehat, kami tidak akan berada di tempat yang menyala-nyala alias neraka. Bapak, Ibu, jamaah, mana lebih enak? Pas kita menasehati atau dinasehati? Yang lebih sakit yang mana? Menurut Ibu lah, kita waktu menasehati lebih enak atau waktu dinasehati? Bingung aku sebentar, rupanya
Ibu-ibu mengantuk? Ada ya? Cuma merenungi aja Ustaz. Apa yang merenungi? Tak paham aku atau saya belum paham. Normalnya Bapak, memang ini lebih mudah mengasih nasihat daripada mendengar nasihat. Sama dengan tausiah. Lebih mudah menyampaikan tausiah daripada mendengarkan. Saya mengalami itu Bapak Ibu. Seumur-umur saya ceramah, belum pernah saya tertidur. Tapi kalau mendengar ceramah dari orang, sering saya tertidur. Ya serius, itu bertanda mendengar lebih sulit daripada memberikan. Dan ayat ini yang dijelaskan tadi, yang disanggah Al-Quran itu karena tak mau mendengar itu adalah sebagai pendengar, bukan sebagai pembicara. Maksudnya Bapak, Ibu, ingat ya quote-nya, kata Ali bin Abi Thalib. Ketika ada saudaramu menasehatimu waktu kalian berdua, ingat, dia sedang menyayangimu. Tapi ketika dia menasehatimu di tengah orang ramai, bahwa dia sedang mempermalukanmu. Ibu ingat ya rumusnya. Kalau ada orang menasehati kita di tengah orang ramai, dia sedang mempermalukan kita. Tapi kalau dia menasehati kita waktu berdua, itulah orang yang sayang dengan kita. Kenapa? Dia menjaga aib agar orang lain tak tahu. Dia menjaga kawan ini agar kekurangannya orang lain tak lihat. Berarti dia asli menyayangi kita. Jadi Bapak, Ibu, ini poin pertama, penyesalan pertama, tidak mau mendengar dan tidak mau mencerna apa yang didengar. Kalau dengar, iya, tapi tak memikirkan dengan baik, tak mengamalkan dengan baik, itulah yang menjadi penyesalan. Oke, kita lebarkan lagi biar luas pembahasan ini. Nasihat, satu pihak atau dua pihak? Dua. Siapa itu? Satu yang menasehati. Yang kedua yang nasihati. Yang disebutkan Quran tadi yang mana? Yang menasehati itu yang dinasihati. Yang dinasehati itu yang disebutkan Al-Quran. Tak mau mendengar nasihat. Dan nasihat itu Bapak Ibu dari dua, ada yang menyampaikan, ada yang mendengarkan. Ini untuk kita Bapak, yang ketika kita memberikan nasihat, ingat ayat ini. Ketika kita berdakwah, ingat ayat ini. Ketika kita mengajak orang, ingat ayat ini agar hati kita plong. Nama suratnya di Al-Quran, Bapak dan Ibu, surat Fussilat namanya. Urutan surat 41, nomor ayat 33. Saya ulang, Fussilat, surat 41, ayat 33. Apa kata Quran kepada kita? Wa man ahsanu qawlan. Adakah kalimat yang lebih baik, yang lebih rancak, yang lebih the best? Mimman da'a ilallah, daripada mengajak orang ke jalan Allah. Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan retoris yang tak perlu dijawab dan kita sudah tahu jawabannya. Berarti ayat itu mengatakan tak ada kata kalimat yang lebih baik melainkan kalimat ajakan orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa amila solihah, mengajak orang untuk beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan aku adalah orang yang berserah diri, orang yang Islam berserah diri kepada Allah. Maksudnya Bapak, ketika kita mengajak orang ke musola, mengajak orang untuk berkurban, mengajak orang untuk mendengar tausiah, saat itu ajakan kita itulah yang disebut dengan dakwah. Kalau ini bukan dakwah, ini namanya taklim. Sesudah Bapak Ibu berkumpul di musola, barulah saya ceramah, namanya taklim. Tapi dakwah itu ketika kita mengajak yang belum masuk musola untuk masuk, ketika mengajak orang yang belum pengajian untuk mendengar pengajian, itulah yang disebut dengan dakwah. Dan itulah kata-kata yang sangat baik, sangat rancak, dan kalimat yang paling the best, kata Al-Quran. Masa iya ayatnya mengatakan begitu? Wa man ahsanu qawlan, tidak ada kalimat yang lebih baik mimman da'a ilallah, melainkan mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak orang wa amila solihah, untuk beramal soleh, untuk beramal baik. Bapak Ibu, begini maksudnya. Dulu 8 bulan yang lalu pernah Ustaz sampaikan, ada ayat di Quran, nama suratnya ada namanya An-Nazi'at, surat 79, nomor ayatnya ada ayat 17-18. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah ke Fir'aun, sampaikan pada dia dakwah ini karena dia sudah melampaui batas. Berarti perintah itu turun kepada Nabi Musa karena Fir'aun disebut. Fakul halaka ila anta zakka, sampaikan pada si Fir'aun, maukah dia merubah, maukah dia bertaubat, membersihkan diri. Berarti
Allah menyuruh Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun. Pertanyaannya, Nabi Musa udah berangkat belum? Saat itu? Belum, karena perintah baru turun. Fir'aun udah nampak Nabi Musa? Belum juga, karena Nabi Musa belum berangkat. Iya kan? Biar aja menampak orang belum berangkat. Iya kan sebelum. Tapi perintah sudah turun. Nabi Musa belum berangkat, Fir'aun juga belum tahu bahwa Nabi Musa akan datang. Pertanyaannya, apakah Allah sudah tahu Fir'aun tak mau beriman? Sudah tahu kan? Karena Allah Maha mengetahui. Kalau Allah sudah tahu, kenapa Nabi Musa masih disuruh? Ini pelajaran kepada kita. Tugas kita cuma menyampaikan, bukan memastikan. Tugas Pak Pengurus, Ketua, Sekretaris, Bendahara hanya mengumumkan, hanya men-share di grup WA. Orang yang datang atau tidak, hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah indahnya Islam, yang dihitung bukan hanya hasil akhir, tapi proses udah masuk hitungan malaikat. Contoh, Bapak kameramen menyebarkan di grup WA. Nanti kita akan pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu. Jumlah orang di grup WA anggotanya 49 orang. Sebenarnya 50. Cuma ada orang nanya informasi, pesannya nggak dibalas, ngambek dia keluar grup. Dikiranya mau dimasukkan, tak dimasukkan lagi. Rupanya ketika yang 49 di grup, yang membaca 44 orang, tapi yang datang pengajian 14 orang. Yang dihitung malaikat yang mana? 44, bukan 14. Kenapa? Kalau 14 kan hasilnya. Kalau yang 44, itulah kewajiban kita, mengajak orang. Ketika sudah mengajak orang, sudah dihitung menjadi amal ibadah. Soal dia datang atau tidak, itu urusan lain. Soal berhasil kita ajak atau tidak, hidayah milik Allah. Saya sebutkan ayatnya, Al-Qasas surat 28 nomor ayatnya yang ke-56. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, Nabi bersedih karena tidak sempat mengucapkan syahadat. Karena Nabi bersedih, maka turunlah ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tak bisa memberikan hidayah bagi orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah memberikan hidayah bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa orang yang menginginkan hidayah. Ibu, tadi Nabi Muhammad ingin tidak pamannya masuk Islam? Ingin. Pamannya sendiri ingin nggak dia masuk Islam? Tidaklah. Karena dia tidak ingin maka tak bersahadat. Maka ayat ini mengatakan kepada kita, harus dari kita dulu, baru Allah memberikan hidayah. Kalau niat di hati memang tak mau, bagaimana hidayah mau diberikan? Karena banyak orang menyalahkan hidayah hanya karena tak mau beramal. Siang hari jam 2 Ramadan tak berpuasa, ditanya, Bapak kenapa tak puasa? Hidayah belum datang. Pernah dengar jawaban itu kan? Analoginya begini, Ibu. Oh Ibu, ceret dulu dituang, baru gelas disiapkan, atau siapkan dulu gelas, baru ceret dituangkan? Mana dulu? Gelas dulu kan? Pun begitu dengan hidayah, kita siapkan dulu cawannya, kita siapkan dulu gelasnya, disitulah hidayah itu akan dituangkan ke kita. Tapi kalau diri sendiri saya tidak mau, bagaimana mungkin Allah akan memberikan hidayah? Jadi yang saya sampaikan tadi kepada kita pengurus majelis taklim, kepada kita pengurus musola, jangan pernah berkecil hati kalau sedikit jamaah yang hadir. Karena tadi kewajiban kita hanya mengajak, tugas kita hanya memanggil, hanya menghimbau. Tidak bisa kita memaksa orang lain, karena agama juga melarang kita untuk memaksa. Ya, Al-Baqarah surat kedua ayat 256. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa tak boleh dipaksa? Karena orang beramal harus lillahi. Kalau dipaksa bagaimana mau lillahi ta'ala? Tentu lil atasan. Maksudnya dia beramal karena atasan, dia beramal karena segan, beramal karena tetangga, dan lain sebagainya. Ini kepada Bapak, Ibu, dan saya pastikan di Riyadul Jannah, berapapun jamaah yang datang, semangat Ustadz Andi tidak akan berubah. Kenapa? Karena inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, mungkin diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan kesehatan, sehingga sama-sama kita bisa berkumpul. Bisa saja orang hatinya ingin untuk datang, tapi sakit. Bisa tak? Bisa, atau badannya sehat tapi punya urusan yang tak bisa digantikan kepada orang, atau sehat, sempat
Tapi bagaimana lah di perjalanan macet. Perjalanan mana dia? Rupanya masih dipanjang-panjang, putus jalan, tak bisa pulang ke Pekanbaru. Bisa terjadi kan? Jadi hidayah itu Bapak Ibu jamaah diberikan Allah dalam hati kita, petunjuk sehingga senang hati ini melakukan yang baik-baik. Karena nafsu manusia Bapak Ibu setidaknya ada 3. Ada yang pertama namanya nafsul mutmainnah, senang melakukan yang baik-baik. Ada yang kedua namanya ammaratun bisu, suka melakukan yang buruk-buruk. Kalau senang melakukan yang baik-baik, diajak majelis taklim, ayo salat berjamaah, let's go. Nanti kita sama-sama ya latihan karate, ayo. Itu namanya mutmainnah. Tapi kalau yang ammaratun bisu, yang buruk-buruk, ayo main judi, ayo. Main narkoba, ayo juga. Ayo ke masjid, enggak. Kenapa? Kalian aja lah. Kan kalian yang dekat-dekat dengan mati kan. Itu namanya ammaratun bisu. Tapi ada pertengahan namanya lawamah. Lawamah artinya bimbang. Kemana angin paling kuat, ke sana dia pergi. Ada orang ngajak pengajian, ayo. Ada orang ngajak menggibah, ayo juga. Iya, ada orang ngajak salat berjamaah, ayo. Ayo mencuri tabung gas, ayo juga. Itu namanya lawamah. Ada mutmainnah yang baik-baik saja, ada yang ammaratun bisu yang buruk-buruk terus, tapi ada pertengahan namanya lawamah. Kira-kira jiwa kita yang mana? Mutmainnah, ammaratun bisu atau lawamah? Alhamdulillah mutmainnah. Waktu di musola ketika nanti keluar mana kita tahu, mana tahu lawamah. Jadi bapak dan ibu-ibu jamaah yang mulia, kenapa usah sampaikan tentang dakwah? Karena bapak ibu selagi ruh masih ada di sini, tugas kita mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang ke jalan Allah, mengajak orang untuk beramal soleh, mengajak bukan memaksa. Ibu, menyuruh, mengajak sama atau beda? Kalau menyuruh dia pergi, kita di sini. Berarti dia di depan, kita di belakang. Tapi kalau mengajak, siapa yang di depan? Masa di depan? Sama-sama. Tidak, kita di depan. Ada ikut di belakang. Mengajak namanya. Jadi dakwah Bapak, Ibu, jangan bayangkan hanya sekedar mikrofon, ustaz cara, tidak. Bapak Ibu lah mungkin pahala lebih besar karena mengajak yang di luar supaya masuk, mengajak orang yang tidak pengajian agar datang pengajian. Karena kenapa? Pengajian ini seperti baterai kalau di HP, lama-lama dipakai baterai akan habis. Bagaimana baterai ini biar tidak habis total? Dicas. Dan inilah cara kita mencas itu. Yang tadi iman itu bimbang, kadang-kadang mau marah kemana-mana, jiwa tidak tenang, pikiran tak menentu, takut terhadap masa depan. Tapi dengan pengajian tenang menghadapi masa depan, beristighfar kita dengan masa lalu. Saat itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, fungsi daripada nasihat, menasehati. Dan agama mengajarkan itu kan, watawasau bil haq, saling menasehati untuk kebenaran, saling menasehati untuk bersikap sabar. Jadi bapak, ibu, saya simpulkan dulu sementara karena sudah jam 9 kurang 5. Bu, jadah udah siap? Udah, alhamdulillah, betul lah. Jadi itu kata kuncinya. Kalau jadah udah siap, kalau jadi itu. Bahwa poin pertama tadi, kematian itu adalah kepastian, bukan kemungkinan. Kalau kemungkinan masih ada harapan untuk berpilih, tapi kalau kepastian tak bisa kita memilih. Ayat pertama tadi Al-Ankabut surat 29 ayat 57, Al-Mu'minun surat 23 ayat 12 sampai 16, dan juga Al-Baqarah surat kedua ayat 28. Bahwa di ayat ini Allah menjelaskan tentang masa lalu, proses kita dulu waktu dikandung, dan menjelaskan tentang masa depan, ada masanya kita akan mati. Poin kedua, apa yang menjadi penyesalan orang nanti akan Allah sampaikan 4. Tapi malam ini satu dulu. Penyesalan pertama karena tidak mau mendengar nasihat dan juga tidak mau menggunakan akal sehat. Andailah akal kita gunakan dengan baik, mungkin akan tetap berbuat baik. Andai didengarkan nasihat dengan baik, insya Allah 1-2 ada juga yang menempel di hati kita. Bapak Ibu, jangan pernah mengajak orang. Bisa saja pintu itu kita ketok jam 7 pagi, dibukanya jam 9. Bisa nggak? Apa yang membuat begitu? Kita ketok jam 7 pagi, dibukanya tanggal 10. Tidur. Orang pun ada yang begitu. Kita ajak dia hari ini, hati belum terbuka karena hati masih tertidur. Tapi rupanya 2027 dia pula yang paling semangat untuk majelis ilmu. Mengajarkan kita perubahan itu kapan tak tahu kita. Yang penting tugas kita cuma mengajak. Bapak menyebarkan di grup WA. Pertama dia anggap aneh, Allah so aktif kali pengajian. Respon pertama,
Tapi lama-lama, iya juga ya, daripada tak ada kegiatan di sini, nongkrong-nongkrong tak jelas, lebih baik tak ke musola. Tapi ini masih gengsi masuk ke dalam, di pinggir-pinggir dulu. Itu makanya kursi disiapkan. Jadi kalau yang masih malu-malu di luar lah. Bisa terjadi kan? Lama-lama orang masuk juga, cuma dia masuk menjelang akhir. Jadi kira-kira jeda mau dibagikan, tak masuk deh. Karena di luar kemarin tak dapat jeda. Lama-lama dia menjadi sok paling depan. Jadi ini mengajarkan kita dengan proses, Bapak. Jadi bukan hasil akhir yang dihitung, tapi kita menyampaikan sudah dihitung dalam catatan malaikat. Kenapa Ustaz ngomong begini? Semangat Bapak untuk menyebarkan itu di grup WA, semangat menyampaikan di Facebook, karena itulah dakwah. Mengajak yang belum masuk musola menuju masuk musola, mengajak yang belum pengajian menuju pengajian, mengajak yang belum baca Quran untuk menjadi baca Quran. Kalau Ustaz yang ceramah namanya taklim, maka acara kita namanya majelis taklim kan? Bukan majelis dakwah, majelis taklim. Oke, sebelum ditutup dengan doa, oke, uangnya baru karena ini kuis dipersembahkan oleh RJ Riyadul Jannah. Oke, jadi jamaah yang mulia, sebelum lanjut, adik-adik, coba sebutkan ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang kematian. Lanjut. Susah ini bos. Bisa nggak? Oke, maju. Pintar. Dari beraksi warna kuning. Jilbabnya. Oke, sebutkan namamu. Nama. Ku ada sikit. Biar kenal. Nama. Aisyah. Oke, coba sebutkan ayat tentang kematian. Al-Baqarah ayat 57. Ya, karang-karang. Ayat 2 28. Salah itu. Oke, ayatnya. Kullu enggak belum. Kullu nafsin Oke, itu kan pertanyaan lah kalau gitu. Yang paling mudah, rukun iman. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman. Kalau nggak semangat, nggak dikasih hadiah. Satu. Satu, iman kepada Allah. Dua. Iman kepada Rasul. Allah malaikat. Iya, Rasul juga nggak apa-apa. Tiga. Kitab. Iman kepada malaikat. Bagus. 4. Iman kepada kitab-kitab Allah. Oke. 5. Iman kepada Kepada hari kiamat. kapan hari kiamat? Tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Bagus, cerdas itu. 6. Iman kepada Kode? Ada. Ya ketawa serius nih. Kode dan Ada. bagus. Besok harus rajin belajar di rumah ya. Dan harus semangat karena mental harus kuat. Maka harus masuk tentara, kuat namanya. Kof wanita angkatan darat. Tidak usah masuk tentara. Kalau tak mau tentara, KPI pula. Oke, lanjut adik-adik. Ini yang mudah ya untuk adik-adik. Kitab-kitab yang diturunkan itu sudah 4. Dan cuma itu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi. Ada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. Coba sebutkan. Maju. Kenapa ini baju? Nggak ada baju yang lain apa? Baju yang model siapa? Siapa mau? Si Abid. Besok baju koko ya. Oke, maju. Aku juga pakai kaos. Diskualifikasi. Masuk, Abid. Tempat ini. Ayolah. Nama. Zaid. Kok ada sikit? Zaid. Kitab. Injil. Oke. 1. Zabur. 4 lagi kurang-kurangi. Oh, ya. 1. Kepada Nabi. Bagus. 2. Injil. Pada Nabi. Salah. Isa. Injil kepada Nabi. Isa. Bagus. 4. 3. Tak? Taurat. Apa? Taurat. Taurat. Pada Nabi. Ya. 4.
Sabun. Pada Nabi? Daus. Mana Daus? Apa? Daud bukan Daus. Suruh lagi orang karang-karang nama Nabi itu. Oke, mudah-mudahan besok jadi guru sejarah. Guru besar besok insya Allah di kampus. Nabi Daud. Daus bapaknya itu ada. Kalau Firdaus bapaknya tidak, itu surga kalau Firdaus. Oke, next, lanjut ya. Maju ke depan, Pancasila. Saya Ustaz. Dia sering. Mana yang bisa Pancasila itu? Dia sering. Iya, yang ngaji tadi. Oke, lanjut. Apa? Ngaji nih. Fahri yang biasa Pancasila. Langganan itu macam-macam. Habis, Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Ustaz Esa. jangan bikin angka ya. 1, Ketuhanan yang Maha Esa. 4, Keadilan sosial. salah. 4, Kemanusiaan. salah. Rakyat yang dipimpin Oleh hikmat, oleh iman. salam Nah, musyawarah. udah lulus. Oke. Ini Fahri. Memang bidang ini Pancasila ini. Memang kau sudah jadi Menko Polhukam. Oke, Pancasila. Satu, Saya bikin nomor. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 4, 5. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 2. Kemanusiaan yang salah. Baguslah. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Kesatuan Indonesia. Bagus, berarti cerdas ini. Maksudnya apa? Oke, bagus. Oke, untuk adik-adik. Tadi kita mengkaji ayat Al-Quran. Iya kan? Di Al-Quran ada namanya surat. Sebutkan nama suratnya 7 aja. Nama suratnya doang, maju. Mau pintar. Siapa namamu? Kristi. Rizky, besok pakai apa ya? Peci. 7. 1. Al-Fatihah. Bagus. 2. Al-Falaq. Amazing. 3. Anas. Luar biasa. 4. Al-Qari'ah. Mantap. 5. Atin. Atin. Atit. Atin. Atin. Biarlah N-nya. Tin. Ya, tin. 6. Al-Duha. Bagus. 7. Al-Lahab. Coba Allah. Tarbat. Tab. Billahi wa ta'ala. Ma'afna al-malu wa ma kasab. Sayasla narun zatalah. Wam. Wa umratuhu amalatal hatab. Fi. Fijinya hablum min masad. Bagus. Besok Rizky pakai peci ya. Kalau kau jadi pakai peci macam jadi ketua KPK. Oke, lanjut. Siapa yang belum dapat? Belum dapat? Maju. Oke. Iya, pertanyaan ini sangat mudah. Masih mengenai tentang Al-Quran. Coba sebutkan bacaan duduk antara 2 sujud. Kita kan sujud, kan duduk tuh. Waktu duduk bacaannya apa? Coba. Angkat tangan, maju ke depan. Nah, maju. Fahri jangan lagi, udah dapat. Udah dapat tadi? Oke, gagal sekali, coba lagi. Rabbil firli warhamni Satu dong. Rob. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'ahdini Wahdini. wahdini wa'afini wa'afu'anni Wa'fu'an. wa'fu'anni. Artinya? Ya Tuhanku. Oke, dapat juga. Oke, next. Ini tentang tauhid. Nama malaikat. Maju.
Hei. Namamu siapa? Zafran. Oke, mantap. 1. Jibril. Isrofi. Iya, Pak. Nama Pak. Judulnya nama malaikat. 1. Jibril. Tugasnya. 2. Tugasnya. Membagi rezeki atau menurunkan hujan. Bagus. 3. Israel Tugasnya. cabut nyawa. Nyawa siapa? Manusia. Nggak tahu. Manusia. 4. Israfil. Apa? Israfil. Tugasnya meniup. Sangkakala. Bagus. 5. Mun. Bukan. Dan tugasnya Menanya di dalam kubur. bagus. 7. Roh. Tugasnya catat. Catat amal baik. Oke, 8. Catat atik. Mencatat amal buruk. 9. Balik dan tipuan. Apa tugasnya? Menjaga Menjaga pintu neraka. siapa? Dulu lah. Tipuan. Satu lagi. Menjaga pintu neraka. Siapa? Balik. Menjaga pintu komplek. Satpam. Satpam. Satpam kepanjangannya Satuan Pengamanan. Oke, Rizky nama tadi? Jabran. Suruh. Jabran. Kalau suara Ustadz kuat, kau jangan takut ya. Itu namanya menguji mental. Besok-besok kalau kau jadi pembicara di depan siapapun, jadi mentalnya kuat, tidak takut-takut. Ya, masih berdebu kencang, seperti genderang yang mau berperang. Oke, dia pemain baru dia. Ini pemain lawannya. Nah, ada juga yang udah gantung sepatu nampaknya. Tapi Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, salah satu gunanya dulu saya usulkan kuis-kuis ini agar mereka sering tampil ke depan di depan kamera. Kalau tanya orang sama saya, Ustaz, mana lebih mudah ceramah, ada kamera atau tidak? Lebih mudah tak ada kamera. Iya, karena akan ada perasaan sesuatu. Jadi mereka bisa tampil di depan kamera dan mereka lantang, suaranya kuat, itu mental sudah mumpuni, insya Allah kemampuan akan semakin meningkat. Tapi kalau hafalan mantap, mental tidak ada, yang hafal pun jadi ingat. Dia S3, doktor, profesor, dia guru sejarah, dimarahin istrinya, linglung macam orang bodoh bapak itu. Nah, itu bertanda mental harus kuat juga, tidak cukup hanya intelijensi. Jadi Bapak Ibu, di akhir acara kita berdoa. Ustadz berdoa dulu, Bapak Ibu mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.